Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman, mulai Ramadan ini, kelas menulis daring elipsis kita alihkan pada pukul 2 sampai pukul 4 sore setiap hari Senin. Harinya tidak berubah, tapi jamnya berubah. Karena malam tentu teman-teman yang Muslim tentunya melaksanakan ibadah sholat Isya dan Tarawih. Jadi untuk kenyamanan teman-teman, ya kelas kita alihkan di siang hari, di sore hari, sambil ngabuburit ya. Mudah-mudahan sepanjang kelas ini nilai ibadahnya dapat juga ya, insya Allah. Kemudian teman-teman yang baru bergabung, namanya ditambah dengan asal kotanya ya. Misalnya Bang Agus Siswanto, asalnya Jakarta gitu. Kak Surya Trisna, Pasaman Barat, sudah oke. Ya, Zabransah, Aceh, Indonesia. Kak Rita Novita, asal kotanya dari mana nih? Kak Niswati, Padang Panjang, sudah oke, dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan asal kotanya. Itu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kelas kita. Di setel saja rename-nya pada akun Zoom-nya. Kelas hari ini tema kita adalah menulis plot cerita atau plot cerpen yang akan disampaikan oleh Kak Maya Sandita. Saya akan membacakan profil Kak Maya ya. Saya kutip dari buku terbaru beliau, judulnya Ruang Tunggu. Nanti juga bisa mendapatkan buku ini di penerbit Egypt Pan Andalas. Maya Sandita dikenal sebagai sutradara, aktor, dan penulis. Ia adalah alumnus Prodi Seni Teater ISI Padang Panjang, tamat tahun 2019. Beberapa cerpennya pernah diterbitkan dalam antologi, juga media cetak lokal dan media-media nasional. Saya banyak memantau cerpen-cerpen Kak Maya di media-media nasional. Beliau meraih juara 1 dalam lomba menulis cerita rakyat berbahasa Minangkabau tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diadakan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dengan judul cerita Tunggu Pauh pada tahun 2020. Juara 1 dalam lomba menulis sastra Minangkabau tema Kaba tingkat Provinsi Sumatera Barat yang juga diadakan oleh Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dengan judul Naskah Sambang 9 pada tahun 2020. Juara 2 lomba menulis cerita rakyat Sawah Lunto tingkat nasional yang diadakan oleh komunitas Kolom Sawah Lunto dengan judul cerita Batang Lunto Wali Timbago pada tahun 2020. Juara 1 dalam lomba menulis cerita rakyat berbahasa Minangkabau tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan pada tahun 2018 dengan judul Batu Godang Putaran Tolu. Buku cerpen terbarunya Ruang Tunggu yang terbit pada tahun 2021 di penerbit Egypt Pan Andalas. Saat ini, Maya Sandita berdomisili di Batam, Kepulauan Riau. Ia asal Sumatera Barat. Silakan teman-teman, nanti pun bisa japri Kak Maya di media sosialnya. Beliau aktif di Instagram dan di Facebook. Lebih kurang 2 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang bersama Kak Maya Sandita dengan topik diskusi kita adalah menulis plot cerpen, ya. Baik, waktu dan layar disediakan untuk Kak Maya, dan kepada Kak Maya Sandita dipersilakan. Terima kasih Bang Soban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya di kelas penulis daring hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena kalau misalkan saya share saya aktifkan kameranya, maka suara dari teman-teman putus-putus. Jadi saya tidak bisa mengaktifkan kamera saya. Oh, baik. Silakan. Ya. Baik. Iya, saya sangat berterima kasih sekali kepada KMD, Elipsis, dan Bang Subhan, dan teman-teman semua tentunya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk untuk bergabung di kelas ini dan membagikan sedikit pengalaman menulis saya. Dalam hal ini judulnya membuat plot cerpen. Barangkali teman-teman
sudah jauh lebih jago kali ya daripada saya. Jadi di kelas ini saya hanya ingin berbagi bagaimana saya menulis plot cerpen sepanjang saya menulis ini gitu. Barangkali ada sedikitnya nanti yang bisa jadi tambahan ilmu barangkali bagi teman-teman, dan mungkin dari teman-teman juga nanti ada yang bisa Kak Maya ambil seperti itu. Ya teman-teman ya, agak deg-degan ini karena rame ya, dan kayaknya ini orangnya wah semua ini. Oke. Kita mulai dari halaman pertama. Kak Maya ada bikin sedikit slideshow gitu di PowerPoint. Judulnya membuat plot cerpen. Hari ini hari Senin tanggal 4 April 2022. Next, halaman selanjutnya. Oke. Bingung ya, apa duluan nih gitu. Kamayanya bingung aja gitu, apa duluan ya yang mau di-share ke teman-teman. Dan setelah Kamaya pikir-pikir, sebelum kita ke plot, tentu kita harus punya rencana dulu kan untuk menulis. Nah, untuk menulis cerita itu biasanya Kak Maya pikirin dulu nih konfliknya. Konfliknya apa sih? Karena menurut Kak Maya konflik itu harus ada dalam cerita. Cikal bakalnya sebuah cerita ada dari sebuah konflik. Kalau nggak ada konflik ya ceritanya ngambang aja gitu. Nggak ada apa-apanya, nggak ada gregetnya, bahkan nanti ujung-ujungnya nggak ada amanatnya gitu. Blunder aja nggak jelas gitu kalau misalnya nggak ada konflik. Jadi kalau Kak Maya tuh nemu dulu konfliknya baru nanti disusun. Nah, apalagi nih yang disusun sama Kak Maya setelah konflik? Yang kedua adalah outline. Outline itu bagi Kak Maya adalah kerangka besar cerita. Dia sangat luas, di dalamnya itu ada pemilihan tokoh beserta karakternya, terus ada latarnya, di mana aja gitu, kapan aja, terus alurnya seperti apa, alur kasarnya dulu. Nah, outline ini bagi Kak Maya sebagai reminder. Jadi kalau misalkan nanti udah lagi nulis gitu, terus tiba-tiba ada tuh kan lagi nulis terus tiba-tiba kita melenceng kemana, mikirnya apa nulis kemana gitu. Jadi nggak ada jalurnya lah kalau misalnya nggak punya outline. Jadi outline ini menurut Kak Maya penting sekali sebagai reminder biar kita tuh nulisnya tetap ada jalur. Nah, setelah punya outline, baru kita ke yang lebih rincinya lagi. Baru kita masuk ke plot. Kita susun ceritanya baik-baik. Nah, plot ini lebih rinci daripada outline menurut Kak Maya. Oke, 3 poin itu yang pertama dulu sebelum kita masuk ke bagian plotnya. Ini pertanyaan untuk buka sesi pertanyaan ini Bang, ini gimana nih Bang? Ya, nanti setelah Kak Maya selesai presentasi, nanti kita buka sesi tanya jawabnya ya. Boleh ini nggak boleh dipotong-potong, jadi nggak semuanya, nggak satu sesi sampai habis, soalnya takutnya nanti ini kebanyakan materinya, maksudnya nggak apa-apa Kak Maya. Sama-sama bingung nanti jadinya Kak Mayanya atau teman-teman. Oke ya. Nah, nanti pun seandainya di tengah jalan ada yang ingin bertanya boleh. Tapi presentasi saya dulu Kak Maya. Oke. Nggak apa-apa. Oke Bang. Ya, silakan. Oke, slide selanjutnya ini tentang plot dan cara menyusun plot. Plot menurut Kak Maya adalah rangkaian cerita yang disusun dan logis sehingga dapat menggerakkan jalan cerita. Kenapa harus logis? Kalau misalnya nggak logis, nggak bakalan nyambung ke pembacanya. Logis, masuk akal ya teman-teman. Terus ada 3 cara menyusun plot yang Kak Maya biasa pakai. Ada plot maju, yaitu ceritanya berjalan dari awal ke akhir lurus aja gitu ya. Contohnya misalnya dari kita bayi ke dewasa gitu. Itu contoh plot maju menurut Kak Maya. Yang kedua ada plot mundur.
itu plotnya bergeraknya ke masa lalu. Misalkan seperti ada cerita orang lupa ingatan, terus ceritanya ya tentang dia di masa lalu, gimana ceritanya sampai dia bisa lupa ingatan. Menurut kami begitu. Terus ada plot maju mundur, plot campuran. Dia bercerita tentang hari ini, kemudian dia bercerita tentang masa lalu, kembali lagi ke hari ini gitu. Menurut Kak Maya seperti itu. Ada 3 cara menyusun plot, dan biasanya di cerpen-cerpen Kak Maya sih pada umumnya ya, biasanya Kak Maya pakai yang maju dan campuran. Next ada unsur-unsur plot. Mungkin sebenarnya ada banyak unsur-unsur plot ya, tapi yang menurut Kak Maya penting itu ada 4 ini. Unsur-unsur plot yang sangat penting itu yang pertama logis. Logis itu dia masuk akal, bisa dipercaya, nggak harus selalu ini ya, non-fiksi. Maksudnya kan jenis cerita itu ada yang fantasi, ada yang horor, ada yang trailer segala macam gitu ya kan, tulisan-tulisan itu. Nah, maksudnya masuk akal dan bisa dipercaya ini adalah pembaca bisa mempercayai itu gitu. Gimana caranya kita menyusunnya supaya si pembaca ini bisa masuk ke akalnya, terus cerita ini bisa masuk ke akalnya dan si pembaca bisa percaya akan hal itu. Caranya gimana? Caranya dengan si unity tadi. Unity dengan cara unity atau nyambung. Jadi kalau misalkan A, B, C dan D-nya itu nyambung, maka akan masuk akal ke si pembaca walaupun itu ceritanya fantasi. Menurut kami gitu. Terus ada suspense dan surprise. Suspense itu lagi-lagi seperti yang sebelum-sebelumnya dulu Kak Maya suka bilang kita harus bisa bikin kepo pembaca, harus berusaha untuk bikin pembaca pengen tahu dengan cerita kita. Jadi setiap paragrafnya itu Kak Maya berusaha untuk bikin sesuatu yang bikin pembacanya ini, wah ini habis ini apalagi nih gitu. Jadi nggak bikin pembaca bosan lah. Nah, supaya tidak bosan ya pembaca harus dikasih surprise. Seperti misalkan lagi anteng-anteng nih ngomongin, misalnya lagi ngomongin tentang ladang, terus tiba-tiba ada celutukan di situ ngomongin komunis misalnya gitu. Nah, loh kok jadi komunis? Nah, jadi pembaca nggak bosan dia dengan cerita kita seperti itu. Nextnya lagi ada struktur plot dramatik Aristoteles. Ini struktur plot dramatik yang menurut Kak Maya sih yang paling standar ya, dari introduction atau perkenalan, terus naik ke konflik, terus ada klimaks, terus persekusi atau pemecahan masalah, terus ada konklusi atau endingnya. Nah, sekarang kan udah banyak cerpen-cerpen atau cerita-cerita yang mulainya dari klimaks dulu, atau mulainya dari, bahkan ada yang mulainya dari konklusinya dulu. Itu tergantung ke si penulisnya dalam menyusun plot dramatiknya. Gitu. Nextnya ada jenis-jenis plot. Nah, Kak Maya punya 3 cerpen yang menurut Kak Maya bisa kita jadikan bahan di kelas ini. Yang pertama itu yang akan kita bahas ini kan jenis-jenis plot, ada 3 plot ya. Plot keras. Plot keras itu ceritanya nggak maksudnya bukan nggak mengalir, gimana ya? Ceritanya itu kalau menurut Kak Maya membahasakannya dia nabrak-nabrak gitu, lompat-lompat, itu yang lebih tepat, lompat-lompat. Tapi lompat-lompatnya bukan lompat keluar dari ceritanya, menurut Kak Maya gitu. Jadi misalkan seperti yang tadi, dia lagi ngomongin ladang, terus tiba-tiba nanti ada sangkutan ke komunisnya. Nanti mungkin teman-teman bisa baca di cerita Durak Melawan Dunia dari tulisannya D. Hardy. Nanti Kak Maya bisa share
link cerpennya. Yang kedua ada plot lembut. Plot lembut ini ngalir dia, jadi nggak lompat-lompat. Emang dari gimana ya? Emang dari A, B, C, D-nya itu sampai akhirnya itu lurus saja, mulus, jadi dia nggak lompat-lompat gitu. Terus yang ketiga ada plot lembut dan meledak. Nah biasanya plot lembut meledak ini dipakai oleh penulis Putu Wijaya. Rata-rata tulisannya di ending selalu meledak ya, soft apa lembut gitu di pengantarannya sampai ke tengah menuju akhir nanti jadi meledak. Ada sesuatu yang membuat pembaca kaget, wah kok begini gitu, tiba-tiba begini ya. Contohnya Kak Maya ambil cerpennya Amnesty karya Putu Wijaya. Terus nah ini mungkin yang terakhir slide-nya, tips membuat plot. Menurut Kak Maya tips membuat plot itu yang penting itu ada 3. Yang pertama, kita harus berpikir out of the box. Ini maksudnya tips membuat plot yang nggak apa ya, nggak ngebosenin lah, nggak sama yang lain. Kita bisa beda dari yang lain. Caranya harus berpikir out of the box. Ketika dikasih tema misalnya tentang sejarah sebuah batu misalnya, kita nggak serta-merta mikirin batunya doang. Kita harus mikir lebih luas daripada itu atau di luar daripada itu. Bisa jadi kita mikir tentang budayanya, bisa jadi kita mikir tentang seseorang yang berada di kampung itu gitu. Jadi jangan, kalau misalkan kita dikasih tema tentang sebuah batu terus kita mikirnya tentang batu itu, pasti banyak orang yang mikir begitu. Kita harus cari jalan lain keluar dari kotak-kotak yang isinya semua orang mikirnya kayak begini nih. Kita harus cari jalan keluar untuk itu, keluar dari sana. Yang kedua, lagi-lagi bikin kepo. Nah, tulisan kita tuh seperti yang tadi Kak Maya bilang, harus bikin kepo. Dan kunci yang penting banget itu di awal paragraf itu udah harus bikin kepo, karena kalau pembaca di paragraf pertama mikirnya udah alah ngebosenin, alah nggak asik, alah biasa aja pembukanya gitu kan, alah nggak greget nih ya, bakal ditinggalin tulisan itu, nggak bakal dilanjutin. Jadi harus bikin kepo. Setiap plotnya ya, setiap alurnya itu harus bikin kepo. Jadi bukan cuma di awalnya doang. Di awal harus, dan itu menurut Kak Maya ya harus. Kenapa di alur atau plot kita juga harus bikin kepo? Karena sayang banget kalau misalkan pembaca ninggalin kita di tengah-tengah. Yang ketiga, logis. Nah ini tadi yang logis yang seperti Kak Maya bilang tadi, harus masuk di akal deh. Jangan harus ada gimana ya, kalau kata orang Minangnya itu ada asapnya karena ada apinya. Jangan tiba-tiba ada asapnya tuh, loh asapnya dari mana gitu. Harus ada apinya dulu nih gitu. Gimana biar dia bisa ada asapnya? Harus ada sebabnya nih, gimana kok bisa si A dan si B ini bertengkar, atau si A dan si B ini berpisah, atau gimana gitu. Nah, ya cuma itu yang yang ada di slide. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan. Kita sama-sama belajar sekali lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari slide dan sedikit penjelasan tadi. Saya kembalikan ke Bang Subhan. Baik, terima kasih Kak Maya Sandita, luar biasa ya, singkat, padat, to the point, ya sangat jelas ya. Barangkali slide-nya bisa di-off-kan, video Kak Maya bisa diaktifkan, sehingga lebih interaksi kelas kita. Ya, baik teman-teman, tadi ending materi Kak Maya bahwa tips membuat plot itu 3 saja diamalkan ya. Bikin plot out of the box, kemudian bikin yang kepo, kemudian logis. Nah, ini menarik.
di kelas menulis daring elipsis ini Kak Maya, teman-teman sebagian besar menulis cerpen dan sebagian besar juga sudah terbit di sejumlah media, ya, walaupun beberapa media lokal, tapi tidak masalah sebagai batu loncatan untuk ke media-media nasional. Nah, teman-teman khususnya di kelas menulis daring elipsis maupun teman-teman yang baru bergabung, ya, barangkali ada kendala-kendala tertentu, hambatan-hambatan tertentu ketika menulis cerpen. Nah, pada kelas ini silahkan ditumpahkan pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah akan dijawab tuntas oleh Kak Maya sampai pukul 3:30 sore nanti, ya. Lambaikan tangan saja, lambaikan tangan atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Baik, siapa yang mau pertama? Dipersilakan. Ya, silakan Johnson Effendi. Silakan Bang, dari Palembang. Ya. Ya, silakan Bang. Udah nampak belum gambarnya, videonya? Ya, video Bang Johnson belum? Ah ya, sudah. Sambil jualan ini. Ya, asik kan? Sambil jualan nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Makanya saya mau tanya duluan, nanti bisa santai. Oke, silakan Bang. Satu aja pertanyaan saya. Bagaimana cara mengeksekusi ending sebuah cerita sehingga membuat orang terkesan dan ending itu memang masuk ke dalam jiwa si pembaca itu. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Johnson Effendi di Palembang, Sumatera Selatan. Barangkali setelah menulisnya ya. Nah, gitu ya. Saya kira langsung saja Kak Maya, biar nanti disusul pertanyaan lainnya. Langsung dijawab saja. Kiat Kak Maya membuat ending menulis plot tadi itu seperti itu. Oke. Baik, Bang. Bentar ya, ini tuh kan. Maya off-kan videonya ya, karena jaringannya benar-benar nggak sampai kayaknya ini. Oke, baik. Silakan. Yang mau bilang ke Bang Subhan kemarin, ini jam 2 sampai jam 4 atau 5, di sini sudah mendung. Mendung, jadi jaringannya begitulah. Baik. Silakan Kak Maya, silakan. Oke, untuk membuat bagaimana mengeksekusi ending cerita itu supaya berkesan, Abi ya, itu Abi tadi ya. Iya pas lihat ininya wajahnya, wah ini bukannya Abi ya. Oke, Bi, gini menurutnya Kak Maya itu biar ending cerita itu bisa kena di pembacanya itu, menurut Kak Maya itu ada 4 plot yang biasa dipakai sama para penulis ya. Dan yang paling banyak itu adalah plot twist. Plot twist itu kita kasih kejadian yang tak terduga, yang mengecoh pembaca. Ya, Ya kalau yang umumnya ya seperti cerpennya Pak Putu Wijaya itu yang tiba-tiba yang tadinya tenang-tenang aja terus tiba-tiba pas endingnya langsung blek gitu, kasih sesuatu yang bikin pembaca itu lah mikir gitu kan, kok gini gitu, harusnya nggak kebayang bakal kayak gini. Nah endingnya seperti itu jadinya bakal keingat sama si pembaca. Ada 4 plot sih. Yang pertama itu plot twist. Plot twist itu yang paling sering dipakai, yang menurut dari bacaan Kak Maya itu plot twist. Terus ada lagi yang namanya plot hole. Nah, plot hole ini kejadian janggal yang membingungkan. Menurut Kak Maya kalau plot hole ini sesuatu yang nggak nyambung nih sama ceritanya gitu kan, yang nggak nyambung sama ceritanya, yang janggal aneh gitu, tapi ada di cerita itu. Terus plot armor, tentang upaya si pengarang untuk melindungi tokohnya. Jadi pas di endingnya itu misalkan si tokoh utamanya harusnya mati misalnya, tapi kok jadinya dia terselamatkan dengan apa gitu misalnya. Jadi pembaca jadi keinget loh
karena ada yang nggak sinkron nih di si pembacanya, karena pembacanya mikirnya tiba-tiba B, pembacanya lagi mikirnya pasti endingnya begini nih, tiba-tiba C. Nah, hal itu yang menurut Kak Maya itu bisa bikin endingnya jadi lengket di kepalanya si pembaca gitu. Menurut Kak Maya gitu sih, Bi. Ya, oke. Aku mau tanya lagi ya, itu apakah termasuk pentigraf itu bagian daripada cerpen? Pentigraf, apakah bagian dari cerpen? Silakan Kak Maya. Pentigraf? Ini kan sedang populer akhir-akhir ini ya, pentigraf. Apa? 3 paragraf pen. Ada tapi lain. Cerpen 3 paragraf. Oke, ya gimana? Apakah termasuk ke dalam cerpen? Apakah termasuk dalam cerpen? Nah, bagaimana menurut Kak Maya? Kalau menurut Kak Maya, Maya setuju itu termasuk ke dalam cerpen. Menurut Kak Maya, karena dia punya pembuka, dia punya konflik dan klimaksnya, dia punya pemecahan masalah dan endingnya. Kalau misalnya dia ada tiga-tiganya itu ya menurut Kak Maya sih itu cerpen. Bahkan siapa ya penulis itu, lupa Kak Maya, Agus Nur apa siapa ya, lupa. Kak Maya itu pernah baca dulu dia bikin cerpen cuma 1 paragraf, dan itu menurut Kak Maya ya itu cerpen karena dia punya unsur-unsur cerpen yang tadi itu. Ya, baik. Cukup Bang Johnson Effendi? Ya langsung aja, saya ini ada pelanggan lagi belanja. Saya langsung aja. Makasih ya. Ya, terima kasih. Johnson Effendi di Palembang lagi jualan tapi masih sempat belajar, luar biasa semangatnya ini. Ya, dipersilakan kepada teman-teman lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Lambaikan tangan. Ya, Pak Agus Siswanto, silakan Bang Agus. Mikrofonnya Bang. Oke, silakan. Assalamualaikum Bang Sabson sama Mbak Maya. Pendita ya. Oh ya. Ini ada yang saya tanyakan Mbak, ini tentang cerpen ya. Saya kadang bikin juga kadang-kadang. Cuma yang sering-sering nggak pakai outline, sehingga kadang-kadang nabrak-nabrak isinya. Nah, yang saya tanyakan kepada Mbak narasumber, untuk outline itu apa itu isinya di dalamnya, biar bisa saya terapkan di dalam cerpen saya nantinya. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup ditangkap pertanyaannya Kak Maya? Agak putus-putus Bang, apa bisa diulang? Oke, saya ulang ya. Ya, silakan diulang Bang Agus. Ya. Yang saya tanyakan intinya aja ya Kak Maya, adalah apa isi outline itu, sehingga biar saya bisa coba di cerpen saya nantinya gitu. Oh, isi outline. Outline ini Oke. 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 Kiat membuat outline sebelum. Betul. Ya, Kak Maya, silakan. Terima kasih Mas Agus. Kalau menulisnya langsung ditulis atau perlu outline dulu, kerangka karangan dulu? Oke, betul. Ya, terima kasih Mas Agus. Kalau Kak Maya sih biasanya tulis outline-nya dulu. Nanti di outline itu Kak Maya biasanya pikir dulu nih, ini tokoh-tokohnya, biasanya tokoh-tokoh utama, nanti ada tokoh-tokoh tambahan pas kita nulis aja gitu kan. Biasanya kalau Kak Maya begitu, harus ada tokoh utamanya, protagonis dan antagonisnya, terus harus jelas dulu nih, ini latar waktunya kapan, latar tempatnya di mana. Habis itu bikin alur kasarnya. Kejadian apa menjadi apa, terus menjadi apa, apalagi gitu. Kalau menurut Maya dibikin outline-nya begitu sih. Kalau Kak Mayanya, Mas Agus harus bikin yang garis-garis besarnya aja dulu. Baru setelah punya outline kasarnya, baru kemudian lebih rincikan lagi. Gitu. Nanti sambil menulis, kalau misalnya ada perubahan-perubahan, jadinya nggak masalah karena kita punya outline kasarnya, outline yang paling besarnya tadi. Gitu. Misalnya dengan penambahan-penambahan karakter di pas menulis, kalau misalnya kita punya outline-nya tadi, kita nggak akan keluar dari outline-nya walaupun penambahan karakternya ada gitu.
Itu sih Mas Agus. Apa sama dengan itu, Mbak? Cerpen gram itu ya, Mas Umi? Gimana Mas? Sama dengan macam cerpen gram itu ya istilahnya. Ada istilah kan cerpen gram misalnya semacam online gitu. Sama. Cerpen gram Maya belum ini nih. Jadi artinya kan ada si tokoh siapa, dia karakternya apa gitu. Hampir sama itu. Oh iya. Atau dengan ceritanya iya. gitu. Iya, kalau menurut Maya iya, sama. Gitu. Mirip itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Baik, terima kasih Mas Agus dan Kak Maya Sandita. Ya, bagi penulis-penulis yang baru menulis cerpen ya barangkali membutuhkan outline ya atau kerangka karangan. Tapi biasanya kalau penulis-penulis yang sudah terbiasa menulis, kerangka karangannya itu di kepala, di outline-nya itu di kepala. Jadi yang dibutuhkan adalah kemampuan pada mengolah bahan ya, bahan, dan itu bisa melalui riset dan lain sebagainya. Nah, Kak Maya juga sudah melakukan itu. Silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dari saya, Kak Maya, narasi-narasi cerpen Kak Maya ini menarik nih. Misalnya pada beberapa cerpen ya di ruang tunggu ya, itu baris-barisnya menggunakan rima ya, berima. Nah, ini disengaja atau bagaimana Kak Maya? Oh, kalau tentang rima itu. Jadi ini Bang, awalnya dulu Kak Maya bikin cerpen nggak berima kok awalnya. Nah, sekali kesempatan Kak Maya menulis cerita berbahasa Minang. Nah, karena kebiasaan mendengar pepatah petiti Minang gitu kan yang berima, jadinya menulis cerita Minangnya juga enak nih kayaknya berima gitu. Jadi orang nyaman nih bacanya gitu. Kak Maya mikirnya gitu dulu pas nulis cerita berbahasa Minang. Nah, waktu itu ikut lomba dan panitia meminta untuk translate ini ke bahasa Indonesia juga katanya. Terus kami pikir kenapa nggak dicoba ya bikin cerpen yang berima. Terus kami coba dan ternyata wah asik juga ya. Nah akhirnya Kak Maya pilih itu jadi ciri khas dan keterusan sampai sekarang menulisnya. Gitu Bang. Ya baik, terima kasih Kak Maya ya. Ini teman-teman menarik ya Kak Maya itu beberapa cerpennya, beberapa narasinya itu saya temukan ada rima-rima yang asik ya. Baik rima AAA gitu atau III gitu di ujung-ujung baris narasinya, dan itu memperindah narasi cerpen teman-teman, dan teknik ini bisa dicoba juga untuk cerpen kawan-kawan ya. Dari Magelang kita ke Pasaman Barat ada Kak Surya Kresna ya, silakan Kak Surya. Baik, terima kasih Pak Subhan kesempatannya. Perkenalkan Kak Maya, saya Surya dari Pasaman Barat. Kebetulan sekarang lagi di Padang di rumah Ibu. Ini Kak Maya, saya kan baru belajar bikin cerpen juga gitu kan. Jadi di kelas kemarin sama Pak Subhan juga disarankan banyak-banyak baca cerpen gitu kan. Nah, ketika saya baca cerpen saya baca lagi cerpen orang, kok saya rasa tuh kurang dalam gitu, kurang greget gitu kan. Jadi saya mikirnya pasti di cerpen-cerpen yang udah senior-senior ini ada sentuhan-sentuhan yang dimasukkan dalam cerpennya gitu kan. Tapi saya tidak bisa membahasakan sentuhan-sentuhan apa sih yang dimasukkan mereka ini gitu. Jadi mungkin mohon tips-tipsnya agar cerpen-cerpen mungkin yang akan dihasilkan nanti bisa lebih dalam dan lebih bikin ada sesuatu ketika membacanya gitu Kak Maya. Jadi mungkin bisa berbagi tips gitu Pak Subhan, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Surya di Pasaman Barat yang sedang di Padang ya. Selamat ya cerpennya terbit di Singgalang ya Kak Surya. Ya, selamat dan teruskan ya. Kak Surya ini Kak Maya dalam tanda petik kurang pede ketika membaca cerpen-cerpen penulis-penulis lain yang sudah senior gitu ya. Nah, itu bagaimana agar bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan kiat-kiat apa lainnya yang bisa dikutip
ya untuk perbaikan cerpen-cerpennya di masa yang akan datang. Silakan Kak Maya. Oke. Bentar ya Bang. Nah, halo Kak Surya. Salam kenal. Kalau gimana kita bikin tulisan cerpen yang greget, yang kayak penulis-penulis besar itu, penulis-penulis terkenal itu juga butuh proses ya menurut Maya. Kak Maya juga belum bisa seperti mereka, tapi terus belajar. Nah, kalau dari Maya selalu punya 2 kunci ini. Yang pertama, konflik manusia itu ada konflik luar dan konflik dalam. Konflik luar itu konflik si manusia dengan apa yang ada di sekitarnya, dengan manusia lainkah, dengan alamkah, dengan pemerintahkah, dengan apakah. Terus ada konflik dalam, tentang konflik dengan dirinya sendiri, dengan batinnya, dengan pemikirannya. Coba mainkan itu, tabrak-tabrakin gitu. Satu lagi, ini main tabrak-tabrakan nih memang. Yang satu lagi, kuncinya apa yang dipahami masyarakat luas, tabrakin itu di dalam cerita. Misalnya ada tokoh, ada pemahaman di masyarakat tentang misalnya pohon pisang tidak boleh ditebang misalnya gitu kan. Kita tabrakin, masukin aja ke cerita bahwa kita menceritakan pohon pisang itu ditebang misalnya gitu. Jadi penabrakan yang kayak gitu yang menurut ya Kak Maya, yang selama ini Kak Maya nulis itu bisa bikin cukup greget ya, karena orang yang baca cerpen kita itu pasti juga punya pemahaman yang sama dengan masyarakat lainnya gitu kan. Terus tiba-tiba kita nulis sesuatu yang apa ya, yang tabu, yang aneh gitu bagi mereka. Jadi mereka pasti greget tuh bacanya gitu kan. Terus yang tadi, yang konflik luar dengan konflik dalam tadi itu banyak banget terjadi. Di mana ya, di cerpen yang mana ya? Banyak itu ada di cerpen yang 3 cerpen tadi. Mungkin nanti Kak Surya bisa baca juga di mimpi buruk Talita Kak. Mimpi buruk Talita, yang dimana di dalam cerita itu orang banyak berpikiran bahwa tidak mungkin perempuan secantik Talita akan menikah dengan orang yang buruk rupa. Tapi di dalam cerita itu seperti itu dibikin sama si penulisnya, ditabrakin. Bisa kok gitu. Nah, jadi tulisan yang kayak gitu yang bikin orang greget sih menurut Kak Maya. Beda pemikiran orang awam dengan orang layak ramai ya, dengan yang kita tulis. Nah, itu yang bikin berkesan jadinya. Gitu Kak menurut Maya. Baik, terima kasih Kak Maya. Gimana Kak Surya? Oke, jelas sip, ya? masukan. Iya, jelas. Terima kasih. Bagaimana menabrak-nabrakkan konflik. Nah, ini yang menarik saya kira. Jadi persoalan dalam cerita kita itu, masalah dalam cerita kita itu bukan antara aku dan dia saja gitu ya. Jadi ya antara aku dan dia masalahnya apa gitu. Banyak sekali persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat yang menimbulkan konflik. Nah, kalau Kak Surya di Pasaman Barat seperti kelas kemarin ya, yang sedang update sekarang kan gempa bumi gitu ya. Nah, bagaimana ide-ide seputar gempa itu bisa dikutip untuk menjadi cerpen yang menarik. Nah, pernah kita rasakan nggak bagaimana ada korban gempa yang tinggal di tenda, bagaimana mereka sahurnya, bagaimana mereka berbuka puasanya dan lain sebagainya. Dan itu kalau ditulis dengan ya teknik tertentu ya akan bisa mengucurkan air mata pembaca, bisa saja gitu. Dan persoalan-persoalan lain banyak sekali di sekitar kita, konflik antara manusia dengan manusia, konflik antara manusia dengan Tuhan, ya konflik antara manusia dengan alam, konflik antara manusia dengan dirinya sendiri, dan itulah yang akan menjadi bagian dari ide cerita kita nanti. Oke, menarik sekali ya Kak Maya. Silakan teman-teman lainnya yang punya kendala pada penulisan cerpennya, silakan ditanyakan tuntas ke Kak Maya Sandita. Lambaikan tangan.
Boleh Pak Subhan? Silakan. Dari mana? Dari Rita Pak Subhan. Silakan. Ya. Maaf kameranya juga nggak hidup ini. Oh baik, silakan Kak Rita Novita di Padang ya. Ya. Begini, ketika sebuah norma yang ada atau keadaan lingkungan yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, saya sering ke Pentawai ini kan. Nah, ceritanya itu cerita yang banyak di situ tentang makhluk gaib. Nah, saya coba angkat itu, tetapi apakah ketika saya menceritakan masalah hantu, nah itu kan pertentangan nanti ketika orang membaca antara percaya dan tidak, misalnya bahwa larangan di hutan rimba di situ tidak boleh kita bernyanyi, sementara si anak ini bernyanyi dan dilarikan oleh sang hantu begitu. Apakah kira-kira itu berterima tidak nanti di masyarakat kalau sebenarnya benar-benar cerita itu ada di situ gitu. Begitu Kak. Silakan. Baik. Ya Bang, sudah Bang Suhan. Oke, baik. Terima kasih Kak Rita. Nah, ini terkait dengan mitos-mitos nih Kak Maya, menarik ini. Apakah ini berterima, logis ya, mengisahkan cerita tentang hantu, lain sebagainya, apalagi di Minang ini banyak sekali mitos-mitos tentang itu ya. Di Jawa pun demikian, banyak sekali mitos-mitos tentang itu. Bagaimana menurut Kak Maya tentang itu? Kalau menurut Kak Maya, Bang dan Kak Rita, menurut Kak Maya kalau misalkan bicara tentang kelogisannya, kalau logis di masyarakat luas dengan kelogisan di ceritanya ini beda ya. Logis di masyarakat luas masuk di akal, masuk di akal gimana ya, bukan di ceritanya, masuk di akal mereka, memang seperti itu gitu kan. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya, yang itu kan yang logis yang di masyarakat yang maksudnya itu. Sementara logis yang di cerpennya ini tentang kesinambungan antara sebab akibatnya itu yang bisa bikin ceritanya jadi logis. Nah, bicara tentang diterima atau tidak diterima cerita ini di masyarakat, kalau itu menurut Kak Maya tergantung sama kemana kita lemparkan ceritanya. Kalau misalkan kita tidak yakin untuk melemparkan cerita itu sepenuhnya, kasih ke dalam cerita itu tipis-tipis saja. Misalnya, Kak Maya juga pernah bikin yang seperti itu di cerita Batu Godang Putaran Tolua. Kalau misalkan Maya lempar cerita itu ke masyarakat di Jakarta, misalnya, atau masyarakat di nasional deh, Indonesia misalnya gitu kan, pasti mereka ya nggak mungkin lah ada batu bisa makan orang gitu. Ada batu bisa makan orang, ada batu bisa makan sapi, kerbau, dan segala macam, nggak mungkin. Tapi kalau melemparkan cerita itu ke masyarakat Dharmasraya, mereka ya memang seperti itu di kepala mereka, di pengetahuannya mereka ya, pengetahuannya apanya ya, di logisnya mereka itu di sananya ya begitu gitu kan. Tapi gimana caranya biar cerita ini bisa diterima di masyarakat luas dan tidak mempermasalahkan tentang mitosnya tadi, Kak Maya cuma masukin tipis doang. Mungkin kalau misalnya Kak Rita pernah baca Batu Godang Putaran Tolu itu, di sana ceritanya tidak full tentang batu yang memakan orang, batu yang memakan kerbau, sapi, ternak yang lainnya itu, tapi lebih ke cerita tentang hubungan seorang anak dengan ibunya, lebih ke situ. Ya batunya tadi tipis aja masukin ke sana. Jadi orang tidak bakal terlalu mempermasalahkan itu menurut Kak. Terima kasih. Kak. Oke, cukup Kak Maya? Iya Bang. Oke, baik. Ya jadi boleh saja ya Kak Rita. Selama logis, di dalam fiksi itu selama ceritanya logis, arti logis di situ teknik penceritaan ya dan lain sebagainya, konflik dan lain pokoknya bisa digarap dengan maksimal dan ceritanya memang logis gitu.
Iya. hanya hantu yang diceritakan, ya saya kira oke saja, ya, nggak masalah. Nah, karena dalam fiksi itu kan bisa terjadi apa saja, ya. Baik, Baik. dari Padang kita ke Aceh, ada Pak Zab Bransah. Silakan, Pak Zab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar. Ya, Assalamualaikum. Ya, Kak Maya, terima kasih. Mungkin informasi ini sangat bagus bagi kami yang mencoba untuk menulis cerpen. Tetapi dalam hal ini, maaf Pak Subhan, nanti setiap cerpen Kak Maya yang dipublis, apakah dia itu di media atau dalam bentuk buku cerpennya, hal ini nanti suatu waktu cerpen Kak Maya diapresiasi oleh masyarakat, oleh publis, atau oleh orang pemerhati seni cerpen, cerita-cerita pendek itu, kesiapan Kak Maya dalam menerima kritikan ini bagaimana? Atau nanti menjadi satu semangat dalam menulis kembali, atau nanti ada satu opini cerita itu yang diapresiasi oleh publis. Tanggapan Kak Maya bagaimana ini kesiapannya? Terima kasih, itu aja. Salam kenal Kak Maya. Salam dari Aceh. Terima kasih. Bang Pak Zab Bransah dari Aceh. Ya, Kak Maya soal kritik. Nah, bagaimana Kak Maya menyikapi soal kritik ya, ketika cerpen Kak Maya dikritik, karya lainnya Kak Maya dikritik. Nah, karena kalau penulis-penulis pemula ya umumnya itu tidak siap menerima kritik gitu. Nah, yang siap maju terus, yang tidak siap balik kanan. Kak Maya punya kiat seperti apa menghadapi kritik-kritik itu? Silakan Kak Maya. Wah, ya Pak Zabransyah, terima kasih sudah menanyakan hal itu ya. Jadi kalau menurutnya Kak Maya, dulu pernah gitu tuh Pak dikritik balik kanan, stop nulis gitu kan. Ada juga kemarin juga masih apa ya, bukan dikritik, jatuhnya diapain ya? Tulisanmu berima, bosan bacanya gitu kan. Ya dikritik lah ya gitu. Ada sempat kaget juga digituin, tapi lagi-lagi balik ke apa ya? Kak Maya tuh punya satu kalimat di kepala, ya bodo amat gitu loh. Bodo amat kalau misalkan bikin kamu down, nggak usah dipikirin. Tapi kalau misalkan kritikannya bagus, membangun, terima, jadikan pelajaran, perbaiki tulisanmu gitu. Tapi kalau misalkan cuma sekedar tulisanmu nggak bagus, tulisanmu ini nggak usah dipikirin gitu. Karena bagus tidak bagus itu kan menurutnya Kak Maya juga tergantung orangnya. Tergantung siapa yang membaca, ada yang suka tulisan dengan rima, ada yang tidak suka tulisan dengan rima, ada yang suka tulisan yang penuh kejutan, ada yang suka tulisan yang lemah lembut, begitu ya. Kami yang menerima kritik yang maksudnya ada ininya ya, ada membangun gitu. Kritik yang membangun itu menurut Kak Maya bagus lah gitu. Tapi kalau misalkan cuma sekedar ngejek doang gitu ya, lagi-lagi balik ke bodo amatnya Kak Maya tadi gitu sih Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman nulis terus dikritik orang, nggak usah langsung balik kanan gitu. Jangan ulangi kesalahan Kak Maya yang dulu itu, karena sayang waktunya terbuang sia-sia. Lihat dulu kritikannya membangun atau enggak. Kalau misalnya enggak, tinggalin. Kalau misalnya membangun, ya perbaiki tulisannya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Kak Maya, Pak Zab ya. Demikian. Jadi tidak usah mendengarkan apa kata orang. Ya nulis saja. Begitu. Setiap tulisan tentu akan mendapatkan apresiasi maupun tidak. Diapresiasi alhamdulillah. Tidak, ya tidak masalah. Ya, kita nggak punya kepentingan dengan orang itu. Kita terus berkarya dan yakinlah setiap karya itu akan menemukan nasibnya sendiri. Seperti Kak Maya hari ini, dia sudah mampu menembus media-media nasional dan ya banyaklah
peluang-peluang lain yang didapatkan dari menulis itu ya. Baik, dari Aceh kita ke mana? Kak Zuldevita di Padang, Payakumbuh. Silakan Kak Zuldevita. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Instruktur atas waktunya. Kita di Padang apa ya, Kumbu? Bukit Tinggi? 50 kota, Pak. 50 kota ya, silakan. Saya ingin menanyakan di sini, biasanya sebuah cerita atau khususnya cerpen, itu endingnya itu kan umumnya bahagia, kemenangan, bahagia, ataupun hal-hal yang sifatnya indah begitu. Apakah boleh kita membuat endingnya itu kebalikan dari hal-hal biasa? Mungkin kematian, mungkin kesedihan, atau malah kegagalan begitu. Apakah itu lazim dan dibolehkan? Kemudian juga Kak Maya yang ingin saya tanyakan, biasanya setelah dialog di belakang tanda petik itu, kan misalnya kata bapak atau kata ibu dan segala macam, ada yang menulisnya dengan huruf besar di awalnya, ada yang dengan huruf kecil. Jadi apa perbedaannya itu, atau itukah hal yang biasa boleh huruf besar atau boleh huruf kecil begitu Kak Maya? Terima kasih Kak Maya. Baik, terima kasih Kak Zuldevita. Silakan Kak Maya. Terima kasih Kak Zuldevita Zubir ya. Kalau tentang ending sah-sah saja sih menurut Maya. Kalau misalnya mau dibikin ending yang ending kematian selain ending kebahagiaannya, karena kalau ending yang biasa kami pakai itu ada sad ending, ending yang sedih, happy ending, ending yang bahagia, atau hang ending, ending yang menggantung, yang menyerahkan kepada si pembaca untuk memutuskan nih endingnya gimana gitu. Jadi nulisnya gantung, dia nggak ngasih ending, dia tidak ngasih ending yang bahagia, dia juga kasih ending yang menyedihkan gitu Kak. Terus tentang penulisan tanda petik apa di belakang yang setelah dialog ya, yang setelah dialog itu kan koma, tanda petik, huruf kecil. Ada yang menulis dengan huruf besar Kak. Jadi itu Kak biasa atau bagaimana itu? Kalau misalnya kalimatnya gimana cara nyontohinnya ya? Kalau misalnya nggak ada ini, bentar Bang Subhan bisa bantuin nggak? Mai nggak bisa iniin kalau dari Zoom begini mencontohkannya. Apa contoh kalimatnya Kak Zuldevita tadi? Bagaimana Pak? Contoh kalimat dialognya seperti apa tadi? Ya kan misalnya sudah ada dialog cepat kemari perintah ibu, itu misalnya kan Pak, cepat kemari kan tanda seru, kemudian ditutup dengan tanda petik. Jadi setelah itu kata ibu itu ada yang menulisnya K-nya dengan huruf besar, ada yang K-nya dengan huruf kecil. Jadi itu yang benarnya yang mana? Ya, nanti ditambahkan oleh Kak Maya. Idealnya huruf kecil. Nah, kenapa huruf kecil? Itu satu kesatuan dari dialog ya. Itu kan dialog tag ya, dialog tag yang keterangan dari dialog itu, perintah ibu, kata ibu, ujarnya. Nah, itu ujarnya U-nya kecil, P-nya perintah kecil, tanyanya T-nya kecil gitu. Kenapa harus kecil? Karena masih satu kesatuan dari narasi dialog itu. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya dipisah ya, misalnya dipisah narasinya. Jadi perintah ibu, ujarnya, katanya, itu narasinya tergantung ya. Narasinya tergantung kan, begitu. Nah, tapi kalau jadi satu kesatuan dialog, kemudian ada dialog tag-nya tadi, maka dia menjadi satu kalimat utuh. Nah, itu menurut saya ya. Dan tadi memang ada beberapa narasi yang ditemukan huruf besar. Tapi kalau menurut saya itu kurang tepat huruf kecil. Gitu kan ya? Iya Bang, terima kasih sudah membantu menjelaskan. Bingung main jelasinnya kalau misalnya tidak, mungkin karena kebiasaan pakai papan tulis ya, jadi sekalinya harus menjelaskan dengan kata-kata agak patah-patah jadinya ini Kak.
Kak, cerpen-cerpen saya jarang pakai dialog teks barangkali. Iya. Terus ada juga menambahkan sedikit, Bang, kan ada mungkin begini, ada juga yang misalnya dialognya begini. Bukankah itu temanmu waktu kecil, misalnya gitu kan? Aku bertanya gitu kan, aku bertanya padanya gitu kan. Nah, akunya ini kan huruf besar nih, A-nya huruf besar. Nah, iya. Kalau misalnya jadi dia seperti yang dibilang sama Bang Subhan tadi, sudah bukan satu kesatuan lagi dengan pertanyaan yang tadi, itu sudah kalimat baru. Kecuali dia tanyaku. Kalau misalnya tanyaku, berarti masih satu kesatuan dengan dialognya yang tadi. Tapi kalau misalkan sudah aku bertanya padanya, sembari menyeruput kopi, misalnya gitu, misalnya nanya sambil minum kopi gimana ya? Aku bertanya sambil menghela napas panjang, misalnya. Jadi A-nya itu sudah huruf besar karena beda kalimatnya dengan yang si dialognya tadi. Ya, benar Kak Maya, itu sudah 2 kalimat ya. Sudah 2 kalimat. Akunya bisa di huruf besar itu. Iya. Nah, sudah punya 2 makna dalam narasi itu ya kan? Iya. Begitu. Jadi kalau dialog teks tadi, dialog tek apa bacanya tek ya. Dialog tek ya, saya kira hurufnya kecil, ujarnya, katanya ya, karena dalam satu kesatuan dari tubuh dialog itu. Cukup dipahami Kak Zulfita ya? Cukup jelas ya? Cukup Pak, terima kasih. Tapi boleh ditambah sedikit Pak? Silakan. Kalau kita menulis cerita sebagai orang kedua ya, bukan sebagai orang pertama, apakah kita harus tahu watak atau perasaan semua tokoh yang kita ceritakan? Oke, apakah perlu mengetahui watak dari tokoh yang diceritakan? Atau perasaannya waktu kita bercerita itu, perasaan si B begini, perasaan si C begini, pokoknya semua tokoh gitu. Iya. Cukup beberapa saja. Halo Kak Maya? Iya, halo. Ya, silakan Kak Maya. Kalau menurutnya Kak Maya ya Kak, sebagai penulis mau kita di posisi mana aja, dari sudut pandang pertama, kedua, ketiga gitu kan, menurut Kak Maya kita emang harus menguasai itu. Menguasai itu kan kita yang bikin cerita, kita yang bikin tokohnya. Karena kalau misalnya kita sendiri bingung dengan tokoh yang kita masukkan ke sana, gimana caranya kita menguasai pembaca? Gitu Kak, menurut Maya. Tapi nggak harus dijelaskan ke pembacanya lengkap-lengkap tentang perasaan si A, B, C dan segala macamnya. Itu cukup sekadar-sekadarnya aja. Di situ main-mainnya. Gitu Kak. Baik, makasih Kak Maya, makasih Pak Instruktur. Terima kasih kembali. Pak, sama-sama. Ya, jadi pengarang itu menurut beberapa teman itu dalam tanda petik mereka adalah Tuhan bagi karyanya. Nah, jadi dia mau ngapain saja dengan karyanya itu, ya, ya. Mau marah, kecewa, cemburu dan sebagainya, ya kan, bagi karyanya itu gitu. Dia apa? Betul, bagaimana mengatur perasaan pembaca nanti begitu, ya. Baik, tim kreatif ini membagikan presensi dan hadir di kelas tulis daring di kolom komentar ya. Tangan yang bocor mikrofonnya diperiksa, yang bahasa Minang silakan di off kan. Ya, siapa tim kreatif silakan diperiksa yang bocor. Karita bocor. Karita Novita di Padang bocor ya, mikrofonnya di-off-kan. Tim kreatif tolong dibantu di-off-kan. Bang Muhammad Ilham, tim kreatif tolong di-off-kan peserta yang bocor ya, mikrofon. Teman-teman lainnya,
Sepertinya tunjuk tangan kembali. Masih ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Mas Agus. Ini di grup chat banyak loh, Bang. Ada beberapa lah. Ya, silakan Mas Agus. Oke, ya. Oke, Kak Maya. Halo. Bang Subhan, maaf itu masih nggak ini. Halo? Ya, sedang dibantu oleh tim kreatif. Yang bocor berarti. Mas Agus, suaranya diperbesar. Silakan. Ya. Bang, ini saya tanya pada Kak Maya. Bisa diterima? Halo. Iya, halo Mas Agus. Kak, saya tanya masalah yang logis tadi. Logis itu alur atau di luar itu maksudnya logis itu? Artinya alur terus logis diikuti atau logis di masyarakat yang dimaksud Kak Maya di plot itu? Kalau yang boleh langsung saya jawab, Mas Agus? Oke. Kalau yang di dalam plot yang maksudkan dengan logis itu ya antara paragraf 1, 2, 3-nya itu berkesinambungan, jadi dia masuk akal lah gitu. Ada sebab akibatnya, itu maksud Maya yang logisnya tadi. Tapi kalau misalkan ide cerita ada lagi logis yang ide ceritanya itu tadi yang tentang ketika ceritanya itu dihubungkan dengan masyarakat luas ya, itu beda lagi logisnya. Jadi logis yang Maya maksudkan di dalam plot ini adalah tentang kesinambungan antara si kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3 gitu. Contohnya ya seperti asap dan api tadi. Nggak mungkin tiba-tiba ada asap, itu kan nggak logis kalau misalnya dia tiba-tiba ada asap aja gitu. Pasti ada apinya dong, ada yang terbakar ini gitu. Berarti gitu sih menurutnya Mas Agus. Apa maksud Maya Mas Agus? Berarti untuk tokohnya yang di plot itu tokohnya, nggak ada tokoh lain? Plot yang ada itu. Tokoh bisa nambah atau tokohnya di plot aja atau bisa gunakan tokohnya? Tokoh bisa nambah atau cuma ada yang di plot aja? Kalau misalnya Maya Mas Agus naruhin tokohnya nentuin tokohnya itu di outline dulu kan. Gitu. Nanti pas di outline dulu. Kalau di plot khusus ya cuman alur ceritanya aja, dan penambahan tokoh bisa terjadi. Gitu. Kalau di Maya sih gitu, penambahan tokoh bisa terjadi. Nah, setelah kalau misalkan ada penambahan tokoh itu Kak Maya selalu balik lagi ke outline-nya tadi, kira-kira bakal memperumit nggak? Kira-kira bakal bikin jelek tulisan ini nggak? Bikin ngalor ngidul nggak? Apa gimana gitu? Oke. Ya, Mas. Ya. Ya, baik, terima kasih Mas Agus. Terima kasih, Mas. Terima kasih Kak Maya. Ya, silakan nanti teman-teman, kita masih ada sedikit waktu ya untuk mengajukan pertanyaan lainnya. Saya bacakan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Dari Padang Panjang ada Kak Niswati. Kak Maya, bagaimana cara menciptakan konflik yang membuat pembaca seolah terlibat dalam konflik yang disajikan itu? Konflik yang saya tulis masih datar, sehingga saya lebih sering membaca tulisan orang daripada menyelesaikan tulisan sendiri. Nah, kiat membuat konflik agar ya seolah-olah kita pembaca masuk dalam cerita itu, Kak Maya. Silakan. Bagaimana cara menciptakan konflik? Bentar ya, ulang bacanya lagi. Bagaimana cara pembaca salah terlibat dalam konflik? Ditangkap, Kak Maya? Ya. Kalau menurut Maya ya Kak, cara yang gampangnya adalah itu perlu latihan ya, tapi mulai dari cara yang gampang dulu, yaitu apa konflik yang gampang dipahami oleh masyarakat, apa konflik yang gampang ditangkap oleh si pembaca. Nah, kalau misalkan kita udah dapat itu, jadi pembaca nggak bakal bosan, dia pasti akan masuk ke sana karena dia paham masalahnya apa.
beda misalnya kayak gini, ketika misalkan ibu rumah tangga disuruh membaca tentang cerpen yang latarnya itu atau konfliknya itu tentang bisnis sebuah perusahaan besar gitu kan, isinya manajemen lah, ada yang direktur dan apa segala macam, ibu rumah tangga nih yang suruh baca ya gitu kan, nggak bakal nyangkut gitu, nggak bakal masuk dia ke dalam sana karena dia jauh dari konflik itu gitu. Dia jauh dari konflik itu. Jadi temukan yang paling dekat dulu oleh si penulisnya atau si pembacanya juga. Menurut Maya sih gitu, Kak. Kakak ketemu lebih suka menyelesaikan baca cerpen orang lain karena mungkin konflik di cerpen orang lain itu dekat dengan kakak. Maka itu juga yang terjadi di orang lain. Ketika orang lain baca cerpen kakak, kok aku nggak bisa masuk ke konflikmu ya? Mungkin konfliknya cerpenmu ya gitu. Mungkin konfliknya jauh dari diri dia gitu. Gitu, Kak. Gitu, Bang. Baik, terima kasih Kak Maya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Kak Niswati di Padang Panjang. Dari Padang Panjang kita ke Solo, ada Kak Destri Mairoza. Untuk cerpen-cerpen Kak Maya di buku Ruang Tunggu, biasanya idenya dari mana saja? Lalu apa ada target cerpen yang harus Kak Maya selesaikan dalam sebulan? Silakan Kak Maya. Idenya dari mana saja? Ya. Idenya ada yang dari diri sendiri, ada yang dari curhatan orang, Kak, ada yang dari nonton berita, apalagi ya, ada yang dari macam-macam. Kalau misalnya idenya itu ada yang dari mimpi juga, tiba-tiba bangun tidur, tadi mimpi apa ya gitu, jadi ide gitu-gitu. Maka jadilah cerpen. Dan itu jarang yang sekali siap ditulis dulu apa yang ingat, nanti didiamin dulu, habis itu dibaca lagi, direvisi lagi, terus ditambahin bumbu-bumbunya, sama kayak masak jadinya ya. Gimana bikin orang jadi penasaran, ditambahin sedikit beberapa kalimat, gimana bikin surprise ke si pembacanya, ditambahin beberapa kalimat gitu sampai akhirnya dia siap dan baru bisa dikirim ke media. Itu satu lagi apa tadi pertanyaannya, Bang? Satu lagi, ada target nggak nulis cerpen selesai dalam sebulan? Nah, kalau itu ini Mei jawabnya jujur-jujur aja ya, Bang. Karena ya jadi kehidupan kan terus berubah. Jadi dulu sebelum Kak Maya, sebelum Davin lahir, Kak Maya masih bisa menargetkan untuk nulis itu sehari, satu cerpen 3 hari, minimal 1 minggu itu 3 cerpen ada. Atau bahkan dulu pas awal-awal menulis, Kak Maya selalu dibimbing sama Bang Subhan, itu tiap hari nulis gitu kan, sampai akhirnya cerpennya banyak, baru bisa dikirim-kirim ke media gitu. Nah, karena kehidupan berubah-berubah itu, sekarang Kak Maya sudah semakin sibuk dengan urusan rumah tangga, tapi Kak Maya tetap berusaha untuk nulis. Seenggak-enggaknya ada deh 1 cerpen sebulan sekarang gitu. Jadi memang jauh ya perbandingannya dibandingkan dengan dulu pas pas Kak Maya belum punya anak, pas Kak Maya belum menikah, jauh perbedaannya produktivitasnya. Tapi menurut Kak Maya ya ya karena hidup terus berubah, dan yang penting jangan berhenti untuk nulis lah, gitu sih Kak. Baik, jadi ada target ya Kak Destri, sebulan 1-2 cerpen. Intinya jangan pernah berhenti nulis. Kalau sudah bertekad menjadi penulis, ya nulis terus seperti Kak Maya ini. Saya termasuk orang yang mengamati proses dari awal Kak Maya ini, dan ternyata beliau potensial sekali jadi penulis cerpen ya. Baik, dari Solo kita ke Pasaman Barat, ada Kak Puspa Dani. Silakan Kak Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru Muhammad Subhan dan juga Bapak Kak Maya.
di sini saya baru belajar untuk menulis cerpen. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Maya, misalnya kita membuat sebuah cerpen, kemudian di dalam cerpen itu ada cerita lagi. Nah, misalnya begini Kak Maya, ada seorang ibu yang tiba-tiba menghilang. Kemudian setelah dicari kemana-mana oleh anak-anak dan sama suaminya, tidak ketemu-ketemu. Tiba-tiba ibu tuh kembali, keluarganya sudah mencemaskan gitu. Jadi di sini nanti ibu itu akan menceritakan kemana dia menghilangnya. Jadi Kak Maya di sini bagusnya kita dalam cerpen kita itu si ibu ini menceritakan perjalanannya itu. Bagusnya kita gunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, Kak Maya, supaya ceritanya bisa sampai ke pembaca. Jadi saya mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, soal sudut pandang nih, Kak Maya, silakan. Maya panggilnya kakak apa ibu nih? Boleh. Ibu aja Kak Maya. Ya Bu, terima kasih itu pertanyaannya. Kalau menurut ya Maya, kita mau ambil sudut pandang yang manapun, mau sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, dua-duanya sama-sama baik, tergantung gimana caranya kita meraih atensinya si pembaca lah gitu, gimana caranya kita mengolah cerpennya tadi gitu. Selain sudut pandangnya tadi, mungkin juga ada pertanyaan yang akan timbul, apakah plotnya yang akan dipakai lebih baik maju mundur, apakah lebih baik mundur gitu kan? Iya Kak Maya, iya. Iya, iya. Kalau yang misalnya secara umum orang mungkin yang kebanyakan dibikin orang cerpennya itu ini pasti mundur nih ceritanya, ini pasti mundur nih, karena kayak yang contohnya yang lupa ingatan tadi kan, mulai ketika dia lupa ingatan terus ceritanya sebelum dia lupa ingatan seperti apa, kan itu mundur jadinya, sama seperti ibu yang hilang tadi. Kalau misalkan ditanya ke Kak Mayanya akan memilih sudut pandang yang mana. Kalau misalnya Kak Maya itu tergantung kenyamanan. Nah, Kak Mayanya nyaman di sudut pandang orang ketiga. Kalau menurutnya Kak Maya, tapi kembali lagi ke penulisnya, lebih nyamannya di mana gitu. Karena kalau misalnya tidak nyaman memaksakan kita berdiri di sudut pandang yang mana gitu kan, kita pengennya kayak mau keren nih, mau kayak si Anu gitu kan, dia sudut pandang ketiga, kita paksakan diri juga agar menulis cerpen dari sudut pandang ketiga, sementara kita sendiri tidak nyaman berada di sana. Nanti yang ada di tengah-tengah cerita, tiba-tiba kita jadi sudut pandang pertama tanpa kita sadari tuh. Sadarnya nanti pas sudah revisi, loh kok tiba-tiba jadi begini. Itu ketahuan kalau di situ nggak nyaman sebetulnya kita di sudut pandang yang sana. Menurut Maya begitu sih, Bu. Maya? Iya, Bu. Atau boleh divariasikan? Sudut pandang pertama dengan sudut pandang ketiga. Iya. Boleh atau tidak ya? Gimana itu Bang? Kalau Maya nggak pernah memvariasikan. Gimana kira-kira? Iya, gimana itu Bang? Bantu. Puspa, seperti apa divariasikan? Ya maksudnya sekali-sekali pakai aku, sekali-sekali pakai dia gitu Pak Guru. Nanti itu membingungkan pembaca. Point of view itu, sudut pandang itu harus satu ya, harus satu. Jadi pilih salah satu. Ya, apakah menggunakan sudut pandang orang pertama, ya itu saja sampai akhir. Apakah menggunakan sudut pandang orang kedua atau ketiga, itu saja sampai akhir. Kalau digabung nanti bingung pembaca. Ini tokoh utamanya siapa sih gitu kan? Tokoh utamanya yang mana nih gitu. Nah, jadi dalam sebuah cerita kan ada tokoh utama, tokoh pendukung, pembantu, lain sebagainya. Jadi yang berperan utama itu tokoh utamanya gitu. Gitu kan. Nah, nggak tahu juga kalau ada penulis lain yang menggabung-gabungkan itu ya, nggak tahu saya. Tapi nggak pas rasanya. Tidak pas rasanya. Cukup ya, Kak Puspa. Kemudian ada pertanyaan di kolom komentar dari Kak Dian di Malang, Jawa Timur. Kak Maya, untuk awal cerita lebih menarik mana? Narasi dulu atau langsung percakapan?
bahkan langsung konflik. Dalam cerpen, apakah harus ada percakapan atau dialog? Tapi saya pernah baca cerpen tanpa dialog. Bagaimana menurut Kak Maya? Nah, ini dia. Kalau soal di awal cerpen itu kan ada berbagai macam jenis opening, pembukaan. Ada yang narasi, ada yang langsung percakapan, bahkan ada yang ke konflik. Kalau mana yang lebih baik, nah sama tadi seperti pertanyaan lebih baik sudut pandang yang mana. Itu tergantung kita, tekniknya kita, caranya kita gimana untuk menggait si pembacanya tadi dari cerita yang mau kita sampaikan. Nah gitu. Jadi bebas mau dari mana kek mulainya gitu kan. Yang penting itu bisa bikin si pembacanya pengen baca terus, kepo gitu. Baru di paragraf pertama atau baru di kalimat pertama, apa sih ini gitu kan. Jadi pengen baca terus sampai ke bawah. Terus tentang dialog. Nah, ini dia. Bang, mungkin nanti Abang bisa nambahin juga ya. Kalau Maya dulu belajarnya tahun 2012 di ada komunitas dulu di Facebook. Dialog itu di komunitas itu dialog itu penting dan harus seimbang. Jadi nggak enek, nggak gimana ya. Orang tidak bosan membaca dialog saja seperti teks naskah teater, atau orang tidak bosan membaca narasi saja seperti membaca koran. Jadi harus seimbang. Di komunitas itu saya belajar seperti itu. Maka kebiasaanlah sampai sekarang menulis cerpen itu Maya usahakan untuk seimbang antara dialog dan narasinya. Nah, beberapa waktu yang lalu Kak Maya diskusi dengan seorang penulis di Jawa Timur sana. Dia rata-rata cerpennya minim dialog, dan Kak Maya setiap dia kasih lihat cerpen, selalu Kak Maya bilang kalau mentorku yang tahun 2012 baca cerpenmu, dia akan bilang cerpenmu miskin dialog, kata dia gitu. Kata Kak Maya gitu ke dia gitu kan, dan dia langsung membalas dengan banyak kok cerpen-cerpen yang tidak ada dialognya bahkan gitu, atau dialognya cuma sedikit. Nah, yang kalau menurut Kak Maya, ya itu balik lagi ya dengan pembaca, dengan penulis gitu. Kalau ditanya ke Kak Mayanya, menurut Kak Maya keseimbangan antara dialog dan narasi itu penting, karena kalau misalkan terlalu banyak dialog, orang akan enek seperti membaca naskah teater. Kalau terlalu banyak narasi juga orang akan merasa seperti membaca koran. Jadi menurut Maya seimbang. Gimana Bang? Menurut Abang boleh Bang ditambahin Bang? Ya, sudah tepat itu, sudah benar Kak Maya. Oke. Ya, terima kasih Pak Subhan, Kak Maya. Iya, sama-sama Kak. Anggota KMD atau Kak Dian anggota KMD Lepsis ya? Belum Pak Subhan. Baru dapat informasi ini dari teman yang kayaknya anggota deh. Baik, terima kasih. Dari Jawa Timur kita ke Wai Kanan, ada Kak Nur Lelawati. Silakan diaktifkan videonya. Ya, silakan Kak Nur Lelawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Subhan dan Mas Sumber. Dari tadi saya senang sekali mendengarnya. Cuman setelah menyimak tadi Pak Subhan dan Ibu narasumber, saya itu mau bertanya, itu yang buat saya bingung itu sebenarnya bukan cerita ya Pak ya. Saya bingung dari dulu itu bagaimana cara mencari judul yang keren, yang menarik. Kalau tema saya rasa saya bisa ya. Cuman untuk judul, kenapa saya selalu terpentok mencari judul itu yang kira-kira bakal menggait orang dan judul itu menarik. Nah, mungkin ada tipnya Pak Subhan dan narasumber gimana saya bisa mencari judul, entah itu cerpen atau apa, yang kira-kira cepat menarik dan cepat tertangkap di kepala. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kak Nur Lelawati di Wai Kanan, Sumatera Selatan ya. Oke, silakan. Lampung, Pak. Lampung, sorry. Kak Maya mau milih judul. Nah, ini Kak Maya nulis cerpennya judul dulu atau ceritanya dulu gitu ya.
Nah, gimana agar judulnya itu keren, menarik, dan mengundang penasaran pembaca barangkali. Silakan Kak Maya. Ya, terima kasih Kak dan Abang. Jadi kalau misalnya kalau Kak Maya dulu itu sebenarnya diajarin untuk nulis dulu baru judul, dulu itu begitu. Tapi pada praktiknya ternyata Kak Maya itu nemu konfliknya dulu, habis itu bikin judulnya, baru bikin ceritanya. Pada praktiknya ya, kalau pada materinya yang diajarin dulu itu ya cerita dulu, bikin cerita dulu, nanti kamu baca ceritanya apa kira-kira judulnya yang cocok. Kalau sekarang Kak Maya bikin, cari dulu konfliknya, apa masalahnya, apa yang bisa bikin pembaca jadi suka. Setelah itu pilih 1, 2, 3 judul yang mungkin bisa lengket ke sana, baru jabarkan ceritanya. Kalau sekarang seperti itu. Karena kekuatan di cerita itu yang bisa bikin orang ingin lagi membaca cerpen kita itu kalau konfliknya kena di mereka. Masuk nih konfliknya nih, ya misalnya kayak dulu kami pernah bikin cerpen tentang mahasiswa yang demo yang akhirnya ibu-ibu mereka itu pada tahun-tahun berikutnya hanya bisa berkunjung dan menaburkan bunga, akhirnya judulnya Penabur Bunga gitu kan. Yang jadi konfliknya itu ya perpisahan antara si ibu dengan si anak gitu. Maka itu konflik sebenarnya gitu, konflik besarnya, konflik kecilnya sebetulnya demonya tadi itu cuma bumbunya aja. Sebetulnya perpisahannya yang dibicarakan, makanya konfliknya itu menjadi menabur bunganya tadi, makanya judulnya Maya pakai dengan penabur bunga. Bang, kakak sebentar ya, Maya tinggal sebentar. Davin sepertinya sudah rewel sekali, 5 menit sebentar. Oke, maaf. Dia sudah ngomong di luar. Ya, kita juga sudah berada di penghujung, teman-teman ya. Tentu banyak pertanyaan lain yang ingin diajukan oleh teman-teman. Tim kreatif tadi mencatat ya, mencatat ada dua penanya yang akan mendapatkan hadiah door prize. Nah, buku cerpen Maya Sandita ya, buku cerpen Maya Sandita, dan siapa dia? Nanti akan dibacakan menjelang kelas ini ditutup. Menjelang kelas ini ditutup. Baik, teman-teman, menjelang Kak Maya datang, ini ada beberapa pertanyaan yang saya kira bisa saya bantu untuk menjawabnya ya. Pertama, Kak Siti Khairiyah. Di mana Kak Siti ini menulis cerpen itu maksimal berapa karakter ya, berapa panjangnya karakter katanya. Nah, kalau cerpen koran itu umumnya sekitar 1.500 kata. 1.500-1.600 kata. Nah, itu diperkirakan antara 3 sampai 5 ya, 3 sampai 5 halaman saja ya. 4 sampai 5 halaman untuk cerpen-cerpen koran. Nah, tentu saja bukan soal karakter katanya, tapi bagaimana kawan-kawan ya, teman-teman kelas menulis daring Ellipsis bisa membuat naskah yang rapi. Nah, kerapian naskah itu penting selain ide cerita. Nah, apa standar kerapiannya? Tentu pengetikannya. Pertama, rata kiri kanan ya, rata kiri kanan. Kemudian di bawah judul, setelah judul, di bawah judul ditulis nama penulisnya. Misalnya judulnya Si Botak Jambak-Jambakan. Di bawah judulnya tertulis nama penulisnya Nur Lelawati. Lalu enter beberapa baris ya, enter 1, 2, 3 mungkin 3 ketukan ke bawah enternya, baru dimulai paragraf pertama, terus sampai selesai. Nah, di akhir tulisan jangan lupa membubuhkan biodata biodata penulisnya. Biodata penulis tidak usah panjang-panjang. Jangan sampai cerpennya lebih pendek dari biodatanya. Nah, jadi saking ingin menampilkan semuanya, penghargaan, ya karya yang telah dimuat semuanya keluar gitu dalam biodata. Tidak perlu, cukup ringkas saja, paling panjang 5 sampai 7 baris. 5 sampai 7 baris ketikan saja. Disebutkan di situ mulai dari nama. Nah, kalau nama pena sebutkan juga nama aslinya biar nggak bingung redakturnya.
nama aslinya, karena nanti pengurusan honornya akan repot itu kalau pakai nama pena gitu ya. Tidak cocok dengan KTP. Lalu tempat tanggal lahir ya, tapi dalam bentuk narasi ya, bentuk narasi. Sudah itu foto penulis juga dicantumkan. Nah, setiap lembar itu juga membubuhkan nomor halaman untuk kerapiannya. Halaman 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ukuran kertasnya, marginnya diatur saja. Sebelah kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Jadi terlihat lebih ramping. 4, 3, 3, 3. Gitu, 4 ukuran marginnya. Nah, jangan memakai kertas ukuran double folio itu, folio itu ya, ukuran panjang. Itu ukurannya terlalu lebar. Tapi gunakan kertas A4. Kemudian ukuran fontnya gunakan ukuran 12 Times New Roman, nama hurufnya Times New Roman. Dan tidak boleh membingkai-bingkai naskah. Nah, ini kan penulis-penulis pemula, saking semangatnya nulis, biar keren naskahnya, dibingkai-bingkai naskahnya. Ada gambar bunga, ada gambar ini tuh segala macam, itu nggak perlu. Karena kalau sudah membingkai-bingkai naskah, itu sudah masuk ke ranah layouter namanya. Sudah di layout. Tugas layouter itu bukan tugas penulis, tugas layouter itu tugas layouter di medianya, di koran, di majalah, dan lain sebagainya. Tugas penulis adalah menulis saja, menulis serapi-rapinya, menulis dengan standar yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian ketika mengirimnya ke media, misalnya ke Kompas, ke Media Indonesia, ke Republika, atau koran-koran lokal, kalau di Sumatera Barat ada Haluan, Singgalang, Padang Express, misalnya, atau ke majalah kita di kelas menulis daring, di majalah Elipsis, tentu cari alamat emailnya, ya, alamat email redaksinya. Kemudian naskah jangan di copy paste di dinding email, itu tidak boleh. Naskahnya dilampirkan di lampiran email. Nah, penulis-penulis pemula sering ditemukan itu. Jadi naskahnya disalin tempel saja di badan email. Nah, itu salah. Dilampirkan di lampiran email atau attach file. Nah, itu teknis pengiriman naskah. Send, kirim, setelah dikirim, lupakan. Lalu buat naskah lainnya. Oke, Kak Maya sudah balik? Sebentar, Pak Subhan, mau tanya, Pak Subhan. Silakan, Kak Nurlelawati. Kembali yang tadi, Pak Subhan, yang penulisan tadi, apakah setiap paragraf itu harus masuk dulu misalnya 5 spasi atau 5 ketuk gitu? Apa memang harus lurus semua bentuk setiap dari paragraf? Paragraf bisa bermacam-macam ya, bisa paragraf lurus ke bawah semua. Tapi kalau untuk naskah bagusnya paragraf yang menjorok ke dalam. Jadi pakai tab saja, pakai tab. Di laptop kita kan ada tab itu, Kak Nurlela, ada tab ya. Nah, itu saja, tab 1, tab 2 terus ke bawah. Atau diatur di blok dulu naskahnya, lalu diatur dengan penggaris di Microsoft Word-nya itu bisa. Nah, kalau untuk paragraf lurus itu tanpa menjorok ke dalam itu biasanya untuk naskah-naskah website untuk online ya. Karena online itu posisinya kan tidak menjorok ke dalam, dia alinea lurus begitu. Tapi kalau untuk koran, nah dia alinianya menjorok ke dalam, gitu kayak. Terima kasih Pak Tuhan. Terima kasih. Balik? Iya Bang, sudah balik, sudah mendengar dari tadi. Baik, karena kita sudah di penghujung nih Kak Maya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain. Mungkin barangkali satu pertanyaan terakhir saja saya bacakan dari Kak Jusmaniar di Sungai Penuh ya. Dalam menulis sebuah cerpen, bagaimana cara menghindari kalimat-kalimat lebay atau baper agar kekokohan watak tokoh tidak buyar? Nah, silakan Kak Maya. Bagaimana menghindari kalimat yang lebay agar watak tokoh tidak buyar. Kalau menurutnya Kak Maya sih, kalau pas baru lagi nulisnya itu ya biarin aja begitu dulu. Nanti pas di revisi kan kelihatan kalau itu lebay. Berarti di sanalah diperbaiki.
Jadi nggak apa-apa kalau pas di awal nulisnya itu ada lebaynya, ada overnya gitu, nggak apa-apa, tulis aja dulu, tumpahin aja dulu yang di kepala, nanti setelah itu didiamkan dan direvisi. Nah di situ kan kitanya sendiri tahu kalau itu tuh lebay, ya diperbaiki, sesuaikan lagi sama ininya, sama watak tokoh yang tadi kita sudah bikin di outline-nya tadi, Kak. Baik, ya untuk tahap awal Kak Jusmaniar ya nggak apa-apa, tulis saja, ya nggak usah ekspektasi kita tinggi-tinggi harus menjadi seperti cerpen Seno Gumira Aji Dharma, Danarto dan lain sebagainya, ya nggak usah tinggi-tinggi dulu. Jadi semampu kita saja, semuanya akan berproses seperti kata Kak Maya. Satu lagi nih sayang nih pertanyaannya Kak Maya dari Kak Nela di Solok Selatan. Nela baru belajar menulis cerpen, namun kendala yang setiap menulis alur cerita selalu sama dari satu cerpen dengan cerpen lainnya, dan jalan ceritanya datar saja, mudah ditebak endingnya pembaca. Nah, bagaimana kiatnya agar lebih baik dari itu, Kak Maya? Banyak baca cerpen, itu kiatnya. Itu kiatnya. Karena kalau misalnya kita mau cerita kita beda dari yang biasa kita tulis, baca cerpen orang yang beda dari kita gitu. Kak Maya dulu juga gitu, bikin cerpen ya begitu-begitu aja gitu kan. Terus setelah dapat ilmu dari yang lain gitu, kamu nggak baca cerpen orang ya, kamu nggak pernah baca cerpen ya gitu, kamu nggak pernah perhatikan cerpen yang lain ya gitu. Nah dari sana kami coba belajar dan akhirnya di sana ketahuan, wah ini dia bisa bikin plot yang asik nih gitu, yang punya suspense dan segala macam yang Kak Maya bilang tadi gitu. Jadi Kak Maya coba bikin yang seperti itu, walaupun belum sebagus cerpennya dia, seenggaknya udah berasa bedanya di sini nih gitu. Nah kalau misalnya udah dapet rasanya bedanya di mana, nanti bakal jadi pelajaran juga buat kita dalam menulis cerpen selanjutnya. Gitu Kak. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Kak Maya. Demikian ya Kak Nela di Solok Selatan. Kak Nela punya taman baca nih. Ya banyak baca cerpen orang lain. Nah sekarang itu mudah sekali menemukan cerpen-cerpen penulis-penulis hebat ya. Buka saja Google, cari saja cerpen Kompas, cerpen Media Indonesia, cerpen Republika, itu keluar semuanya. Ya, atau cerpen-cerpen Kak Maya itu keluar semuanya di Google itu, blog-blog mana saja yang memuatnya ya. Yang penting kuncinya tetap pada membaca. Baik, sebelum closing statement ya, karena sudah hampir sholat asar, sebelum Kak Maya closing statement, saya ingin mengumumkan dua penerima hadiah door prize ya. Nah ini ada cerpennya Kak Maya ya, buku cerpennya Kak Maya, Ruang Tunggu, jadi ada 2 orang. Pertama yang beruntung menerima buku kumpulan cerpen Ruang Tunggu karya Maya Sandita adalah Kak Surya di Pasbar. Nah, masih ada orangnya enggak? Kak Surya, masih ada orangnya? Masih, terima kasih Pak Subhan, Kak Maya, senang banget. Selamat ya. Kemudian satu lagi Kak Nur Lelawati di Waikanan. Masih ada orangnya? Masih ada orangnya? Masih. Oke, baik. Nah, tadi kesulitan bikin judul. Mudah-mudahan membaca cerpen-cerpennya Kak Maya bisa inspirasi. Selamat untuk 2 penerima buku cerpen Kak Maya. Dan nanti kirim alamat ke Kak Asna ya, ke Kak Asna, tim kreatif kelas menulis daring Ellipsis. Baik Kak Maya Sandita, di penghujung kelas, closing statement Kak Maya untuk kelas cerpen sore ini. Silakan. Oke, ya terima kasih kepada semua teman-teman ya, sudah stay sampai kelasnya selesai. Dari Kak Maya untuk sebagai closing statement-nya di sesi membuat plot cerpen ini, teman-teman harus rajin menulis supaya bisa enak
untuk membuat plot-plot yang bagus seperti orang lain gitu, yang penulis-penulis besar. Harus rajin coba terus menulis, terus baca cerpen-cerpen orang lain gitu. Apa ya? Dan tadi tips-tipsnya mudah-mudahan bisa dicoba. Terus jenis-jenis plot yang keras lembut dan lembut meledak tadi itu sangat berpengaruh ya di mata pembaca. Jadi menurut Kak Maya itu harus juga dipelajari. Itu aja sih Bang. Tetap semangat menulis, terus menulis. Kalau mau jadi penulis harus menulis dan konsisten. Gitu sih. Terima kasih Kak Maya Sandita untuk closing statement-nya dan materinya luar biasa, lebih kurang 2 jam ya di kelas menulis daring Elipsis, dan tentu saja ini akan memantik semangat bagi teman-teman di kelas menulis daring Elipsis untuk berkarya, terutama yang meminati cerpen ya. Nah, silakan banyak-banyak baca dari pesan Kak Maya tadi, baca, lalu tentu saja tidak hanya membaca tapi juga menulis. Nah, selamat berpuasa teman-teman sekalian, dan sambil menunggu berbuka puasa, silakan membaca atau barangkali mau ke pasar dan lain sebagainya. Selamat beraktivitas. Kita bertemu di kelas pekan berikutnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Maya, sehat dan sukses selalu, dan ditunggu karya-karya ya. Maya. Terima kasih Kak Maya, terima kasih Pak Sama, Suphan. terima kasih juga teman-teman semuanya. Terima kasih Kakak, Abang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.